Shalom. Di rumah-rumah shalom. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun berada, yang beribadah bersama-sama. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi keadaan dunia ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ya, kuasanya bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang mesti kita takutkan, kita khawatirkan. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terfokus kepada Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mengaktifkan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu terlebih penting dari segala-galanya. Karena pada saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Dia mendatangkan segala kebaikan. Dia menolong kita. Dia menopang kehidupan kita. Dia memampukan kita menghadapi situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini, saya kembali mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul hari ini adalah aktifkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita lewat menghidupi firman Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, aktifkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita lewat menghidupi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik bahwa pada saat seseorang menghidupi firman Tuhan, maka firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri bekerja menggenapi firman-Nya. Apa yang sudah Dia firmankan, maka terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, saudara. Kita mau membahas ini bersama-sama, saudara. Ini perkara yang penting dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, saudara. Mari kita membaca Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yang di rumah perhatikan, ikuti dengan baik. Baca bersama-sama saudaraku yang terkasih. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 105. Yang siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin saudaraku. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi apa yang menjadi pelita bagi perjalanan hidup kita? Firman Tuhan. Apa yang akan menerangi langkah-langkah kita ke depan? Firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah kuasa Tuhan itu sendiri yang menjadi terang dalam kehidupan kita, saudaraku. Maka tanpa firman Tuhan, kehidupan orang akan mengalami kegelapan. Tanpa firman Tuhan, kehidupan orang akan menyimpang kepada jalan-jalan yang tidak dia ketahui. Dan akhirnya masuk dalam kesesatan-kesesatan. Karena gelap, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan, saudara, diterangi oleh firman Tuhan. Saudara melangkah, saudara mengambil keputusan-keputusan, diterangi oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya bagi seorang anak Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya untuk anak-anak Tuhan untuk menghidupi apa yang Tuhan perkatakan. Karena pada saat dia menghidupi apa yang Tuhan perkatakan, yaitu firman Tuhan, maka jalan-jalannya diterangi oleh Tuhan. Jalan-jalan kehidupannya dituntun oleh Tuhan menuju ke masa depan yang Tuhan sudah sediakan, menuju ke tempat apa yang baik dan indah yang sudah Tuhan janjikan. Saudaraku, aktifkan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pada saat kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1.
Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudaraku yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi pada saat seseorang menghidupi firman, dia sedang menghidupi Allah dalam hidupnya, saudara. Pada saat seseorang menghidupi firman Tuhan, dia sedang menarik kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, saudara. Saudara bisa bayangkan bahwa firman yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Kita merenungkan firman itu, saudara, dan kita menghidupi firman itu. Maka firman yang adalah Allah itu menghidupi atau hidup dalam kehidupan kita, sehingga segala kuasa yang ada di dalam Tuhan itu menyertai kita. Jadi kenapa begitu pentingnya bagi kita untuk kita menghidupi firman Tuhan? Karena pada saat kita menghidupi firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu, saudaraku, bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pastikan baik-baik bahwa firman Allah yang tertulis ini adalah Allah itu sendiri, saudaraku, yang berbicara bagi kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya, saudara. Seorang pribadi anak Tuhan yang akan berjalan dalam kuasa Tuhan adalah orang yang merenungkan firman dan melakukannya, saudara. Penting bagi kita. Karena pada saat kita tidak menghidupi firman, maka kuasa firman itu tidak bekerja dalam hidup kita, saudara. Sehingga kehidupan kita akan mengalami kekacauan, berantakan, karena tidak ada terang yang menerangi langkah-langkah kita. Seperti Mazmur tadi, saudara. Jadi ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang bekerja dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, ada kuasa. Siapa kuasa itu? Tuhan itu sendiri. Siapa kuasa itu? Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Maka pada saat kita bergaul dengan firman, maka kita sedang bergaul dengan kuasa itu. Pada saat kita bergaul dengan firman, maka kita sedang bergaul dengan Allah itu sendiri, saudara. Amin, saudara. Kita harus paham perkara itu. Jadi pada saat Tuhan berfirman, maka kuasa firman atau perkataannya itu, saudaraku, bekerja mewujudkan semua firman-Nya itu, saudara. Jadi pada saat Tuhan berfirman bagi kehidupan kita dan kita melakukannya, saudara, maka kuasa firman itu bekerja mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Janji-janjinya yang sudah Dia firmankan diwujudkan dalam kehidupan anak-anaknya itu, saudara. Itulah luar biasanya apabila anak-anak Tuhan menghidupi firman Tuhan. Karena firman itu akan diwujudkan oleh Allah itu sendiri, saudara. Ya, amin, saudara. Coba baca yuk, Yesaya 55, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Betul, saudara? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Jadi hujan yang Tuhan turunkan atas bumi ini, maka hujan itu, saudara, mengairi bumi, membuatnya subur, saudaraku, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, saudara. Maka Dia bekerja
dia terjadi, saudara. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, saudara. Demikian juga firman Tuhan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan. Nah, mengerjakan, mewujudkan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, saudara bisa paham ini, saudara? Pada saat firman Tuhan keluar, pada saat dia sudah berfirman bagi kita, firman-Nya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia seperti hujan yang sudah turun tadi, saudara. Dia memberkati bumi ini. Demikian juga firman Tuhan, saudara, tidak pernah kembali dengan sia-sia kepada Tuhan. Dia akan melaksanakan, mewujudkan, mengerjakan apa yang difirmankan itu, saudara. Dan membuat firman itu berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Wow, saudara bisa bayangkan apabila seseorang menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, maka kuasa Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan, saudara, tidak pernah terbuang begitu saja atas hidup orang itu. Apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan, apa yang diperkatakan oleh Tuhan, diwujudkan dalam kehidupan orang yang melakukan firman itu. Kuncinya di sini. Tidak ada lagi yang mesti kita takutkan, khawatirkan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Karena pada saat kita menghidupi firman Tuhan, dia akan mewujudkannya menjadi kenyataan dan membuat itu berhasil dalam hidup kita. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, hidupi firman Tuhan. Karena kuasa itu akan menyertai saudara. Amin, saudara. Wow, ini luar biasa loh. Jadi melakukan firman Tuhan akan membuat kuasa Roh Kudus bekerja dan terjadi atas kehidupan orang yang melakukannya. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan, saudara, akan membuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dan terjadi atas kehidupan orang yang melakukan firman Tuhan itu. Renungkan firman, apa yang Tuhan perkatakan, apa janji Tuhan. Renungkan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Maka janji-janji Tuhan yang adalah firman Tuhan akan Tuhan wujudkan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Roh Kudus bekerja. Dia akan membuat kita beruntung dan berhasil. Dia mewujudkannya bagi orang itu. Sehingga orang itu akan menjadi beruntung dalam hidupnya dan berhasil. Coba kita baca Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu apa? Siang dan malam.
Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya engkau melakukan sesuai yang tertulis. Bertindak sesuai dengan yang tertulis. Sebab apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan, amin. Saudara, luar biasa. Pada saat seseorang menghidupi firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga firman Tuhan ini masuk ke dalam hidupnya, dan dia melakukan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan, melangkah sesuai dengan firman itu, saudara. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan beruntung. Dan kemanapun engkau pergi, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Kenapa? Kita tadi sudah mengerti bahwa firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga pada saat kita merenungkan firman siang dan malam, lalu kita mendapatkan rema dan menghidupi firman Tuhan itu, saudara, maka kuasa firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri bekerja dalam kehidupan orang itu, saudara. Karena orang itu menghidupi firman. Maka kuasa firman akan mewujudkan apa yang dijanjikan. Tetapi kalau seseorang tahu firman tetapi tidak melakukan firman, maka firman itu tidak berkuasa apa-apa atas hidup orang itu, saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa mewujudkan apa yang sudah dia janjikan, apa yang sudah dia firmankan. Karena kenapa? Karena orang ini tidak mau menghidupinya. Jadi kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, membuat saudara berhasil dan beruntung adalah pada saat kita menghidupinya, saudara. Amin, saudara? Ya. Jadi begitu pentingnya untuk kita menghidupi firman. Orang-orang kan mau sukses hari-hari ini, betul? Mau berhasil. Wah, mereka cari sukses dengan cara-cara duniawi. Sikut sana, sikut sini. Kejar dunia, kejar harta benda, kejar jabatan. Wah, luar biasa, saudara. Tapi rumah tangga berantakan. Kehidupan narkoba, saudara, yang seperti baru-baru ini suami istri ditangkap, saudara. Orang kaya, konglomerat. Tapi hidup seperti itu, saudara. Apakah itu sebuah keberhasilan? Apakah itu sebuah keberuntungan? Tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Jadi saudara jangan iri, kita jangan iri kepada orang-orang dunia yang sepertinya sukses. Padahal tidak sesuai firman Tuhan. Tapi pada saat seseorang menghidupi, maka firman Tuhan tadi, saudara, bekerja, mewujudkan janji-janjinya bagi kita. Dan saudara dan saya akan berhasil dalam hidup ini. Jangan saudara ukur keberhasilan dengan kekayaan, bukan itu maksudnya. Itu keberhasilan duniawi. Tapi keberhasilan di dalam Tuhan adalah bagaimana hidup kita ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Rumah tangga kita berjalan dalam keindahan sesuai firman Tuhan. Hari-hari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, firmankan bagi kita. Itulah keberhasilan.
Keberhasilan adalah bagaimana hidup kita berjalan menjadi serupa dengan Yesus. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Tapi kehidupan kekekalan, itulah yang harus kita bawa dari kehidupan kita yang sekarang ini, saudara. Tetapi Tuhan juga berjanji untuk memberkati kita, amin. Tuhan juga berjanji memberkati apa yang saudara kerjakan. Tuhan juga berjanji menolong dan menopang kita, saudara, dalam langkah-langkah hidup kita. Tetapi yang penting bahwa adalah sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Kemanapun saudara melangkah, ada Tuhan bersama saudara. Kemanapun saudara pergi, mau merantau ke tempat lain, Tuhan ada bersama dengan kita pada saat kita menghidupi firman itu. Ini luar biasa. Saudara tidak akan takut apa-apa lagi, saudara. Karena Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Dia menggenapi firman-Nya, memberkati kita yang menghidupi firman Tuhan. Coba kita baca yuk. Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca yuk sama-sama dari depan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Saudara, coba perhatikan, renungkan. Saya renungkan ini kembali, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dulu. Berarti apa? Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Berarti apa? Lakukan dulu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu kata pengertian mencari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara coba perhatikan. Apa yang terjadi pada saat seseorang mendahulukan Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghidupi apa yang Tuhan firmankan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya di sini, bro. Kuncinya bukan masalah bagaimana saudara banting tulang sana sini, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan untuk mengejar perkara-perkara itu, saudara. Kalau saudara baca nanti pasal 6 keseluruhan. Khawatir kan? Ya kan? Apa nanti ku makan, apa nanti ku minum, apa nanti masa depanku, bagaimana ini, bagaimana kebutuhan ini dan itu, saudara. Itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kata firman Tuhan. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kenapa? Karena pada saat itu kita hidupi firman-Nya yang adalah Dia sendiri, Allah itu sendiri yang berkuasa itu, maka di luar pengetahuan kita dan kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, Dia sedang bekerja. Menyatakan, mewujudkan, menambahkan berkat-berkat yang harus kita terima. Saudara bisa paham ini, saudara? Orang kan banyak minta berkat kan, tambahkanlah Tuhan, tambahkan. Tapi nggak mau menghidupi firman. Kuncinya adalah, saudara, dihidupi firman. Itu kuncinya. Maka Roh Kudus itu bekerja. Pada saat seorang suami menghidupi firman, maka firman Tuhan berkata bahwa berkat-berkat itu akan mendatangi engkau. Rumah tangga menjadi indah dan baik karena suami istri menghidupi firman. Tapi saudara coba bayangkan, saudara, minta-minta berkat, tapi tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Minta-minta berkat tapi tidak mau sungguh-sungguh melakukan firman. Egois, egonya terlalu tinggi, sombong saudara. Tidak mau menghidupi firman. Firmannya enggak bekerja jadinya saudara. Kita banting tulang sana sini, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tidak mau melayani Tuhan. Karena dengan alasan ada begitu banyak kebutuhan hidup saya harus kerjakan ini dan itu. Nanti sajalah melayani Tuhan ya, mohon maaf ya, karena saya begitu sibuk. Mungkin saudara mendapatkan apa yang saudara kejar itu. Tapi ujung-ujungnya kata firman Tuhan, menuju maut. Berantakan, kacau balau. Karena Tuhan tidak bekerja. Karena manusia ini saudara, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghasilkan sesuatu. Tanpa Tuhan, kau bisa mendapatkan uang yang banyak. Tanpa Tuhan, kau bisa menjadi orang yang kaya secara kekayaan harta benda. Tanpa Tuhan bisa. Karena Tuhan memberikan sebuah kemampuan kepada manusia untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Tapi apabila tidak ada Tuhan, itulah yang akan menghancurkan hidup manusia itu. Tapi kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengerjakan bagian kita, maka kuasa firman itu mewujudkan itu. Itu makanya banyak kesaksian, saya juga mengalami. Ada berkat-berkat yang tidak terpikirkan tapi datang. Sering saya bilang, Tuhan sanggup membuka mata air dari tempat-tempat mana saja untuk memberkati kita. Amin saudara. Kerjakan bagian kita. Saudara pernah nggak melihat sesuatu, keuangan saudara, sepertinya kalau seperti ini nggak cukup sebenarnya, tapi kok bisa cukup ya? Aku hidup dan bisa beli ini dan itu. Kebutuhanku bisa terpenuhi, tapi kalau kulihat dari nilainya, kayaknya nggak bisa tuh. Tapi ada cara Tuhan memberkati kita saudara. Itulah ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Kuncinya di situ loh. Sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Roh Kudus bekerja. Carilah. Dan dia akan bekerja menambahkan itu. Lakukan firman. Dia akan bekerja. Memberikan berkatnya bagi kita. Yang ketiga. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja pada saat seseorang menghidupi firman Tuhan. Orang itu akan mengalami penyertaan Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan, amin. Pada saat seseorang melakukan firman, pergi mengurus jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka Tuhan berjanji kuasanya itu menyertai kita. Jadi kuncinya adalah sebab akibat saudara. Saya melakukan ini, Tuhan bekerja. Jadi saya nggak usah nuntut Tuhan bekerja begini-begini, tapi saya nggak mau melakukan. Lakukan saja, Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin saudara. Kuncinya di situ. Kau mau keluargamu bahagia? Lakukan firman Tuhan, jaga kekudusan hidupmu. Kau mau keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, takut akan Tuhan. Maka itu akan terjadi.
terjadi, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan mau diberkati keluarga, mau ini, tapi berbuat kacau balau, berbuat serong. Bagaimana Tuhan bekerja? Tidak bisa. Karena tidak ada firman yang dilakukan sehingga dia tidak bisa mewujudkannya. Bisa paham, amin saudara? Lakukan dulu sehingga Tuhan mewujudkannya, gitu loh. Kan banyak anak-anak Tuhan minta-minta kan, minta sana, minta sini, tapi enggak mau melakukan firman, enggak mau sungguh-sungguh beribadah, enggak memberi diri dimuridkan, dipimpin saudara, ya kan? Komsel saja malas-malas datang, ibadah malas-malas datang saudara, berdoa malas saudara. Bagaimana Tuhan mewujudkan janjinya bagi kita? Enggak bisa saudara, terhalang dia. Terhalang. Karena firman Tuhan itu akan terwujud katanya saudara, pada saat firman itu dihidupi. Sehingga dia menyertai anak-anaknya ini. Kemanapun dia pergi, karena dia adalah orang yang melakukan firman. Perhatikan Abraham. Kemanapun dia pergi, dia diberkati Tuhan. Mau ke padang gurun kayak yang tidak ada hijaunya itu saudara. Dia bangun sebuah hubungan kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan firmankan. Padang gurun menjadi padang rumput bagi dia. Kalau saudara pergi ke Israel hari-hari ini, wow, tetangga kiri kanan itu kering. Tapi mereka adalah bangsa yang sukses berhasil dalam pertaniannya. Padang gurun menjadi tempat pertanian. Coba bayangkan itu. Logikanya dari mana? Mereka merubah semua. Air laut yang asin, sangat asin itu saudara. Mereka rubah menjadi air tawar dan mereka gunakan. Penghijauan mereka, pertanian mereka adalah pertanian yang terbaik di dunia. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Otaknya begitu cerdas dan brilian. Keturunan siapa? Keturunan orang percaya itu. Bapak orang percaya, Abraham, yang sudah melakukan firman Tuhan. Walaupun mereka mengeraskan hati tidak mau terima Yesus, itu urusan lain. Tapi janji Tuhan digenapi atas Bapak Abraham, orang percaya itu. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kita saudara. Tidak ada yang mesti kita takutkan karena penyertaan Tuhan ada atas kita. Mau menghidupi firman, amin? Amin saudara? Lakukan firman. Tuhan bilang sabar, sabar, sabar saja, lakukan. Tuhan bilang murah hati, belajar murah hati, beri saja. Lakukan apa yang Tuhan firmankan, sudah titik itu saja. Saudara lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Menghidupi firman, sudah. Kerjakan tugas-tugas kita, bekerja dengan baik, berstudi dengan baik. Tuhan ada di situ. Takut akan Tuhan kita hidupi saudara. Ya kan? Apa yang Tuhan firmankan kita hidupi. Jauhkan dosa, maka kita jauhkan dosa. Jangan berbuat ini, kita jauhkan itu saudaraku. Kita tidak mau berbuat itu. Pada saat kita menghidupinya, kuncinya di situ. Kuasanya bekerja. Kita disertai oleh Tuhan. Jangan takut dong, amin saudara. Nanti kalau aku beri, aku jadi miskin.
Miskin apa? Enggak ada orang di dunia ini yang memberi jadi miskin. Jangankan anak Tuhan, orang dunia saja tahu itu. Pada saat dia memberi, dia semakin diberkati. Tahu mereka, saudara. Apalagi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Lakukan. Karena pada saat kita melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Dan akibatnya adalah Tuhan melakukan firman-Nya bagi kita, menyatakan dirinya bagi kita. Coba baca yuk satu ayat. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan apa? Melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan apa? Menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan dirinya itu maksudnya kemuliaannya, kuasanya, penyertaannya, pertolongannya. Dia akan nyatakan. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Lakukan, saudara. Lakukan firman Tuhan. Itu bukti dari kita mengasihi Tuhan. Karena pada saat kita mengasihi Tuhan, Tuhan senang sekali. Maka dia akan mewujudkan, menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tapi kalau kita nggak melakukan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan sukar menyatakan kemuliaannya bagi kita. Mau lakukan firman, amin? Coba lihat kiri kanan. Tuhan berkati kamu lakukan firman Tuhan, bilang. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadilah bijaksana dalam kehidupan kita. Apa artinya menjadi bijaksana? Perhatikan apakah tindakan-tindakan saya sesuai firman? Apakah saya memperlakukan istri saya sesuai firman? Apakah saya memperlakukan suami saya sesuai firman? Apakah saya memperlakukan saudara-saudara saya sesuai firman? Jadi bijaksana. Lakukan firman. Supaya firman itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Janji dan pertolongannya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang apa? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada pondasinya. Dia bijaksana. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada kekuatan yang menopangnya. Tetapi setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau perkataanku ini dan tidak melakukannya, enggak mau lakukan, saudara. Malas-malas sama Tuhan, berbuat dosa, berbuat jahat, enggak mau melayani. Ia sama dengan orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tidak ada pondasi, tidak ada kekuatan, tidak ada penopang. Apa yang terjadi?
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan mau kita bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh. Dengar firman, wow, luar biasa, tapi tidak menghidupinya. Bergaul dengan cara-cara dunia. Firman Tuhan sudah bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan cara-cara yang buruk. Karena itu membuat kita menjadi rusak. Lakukan firman. Jadi bijaksana. Amin. Yang di atas amin. Enggak ada suaranya di atas amin. Amin ya. Jadi bijaksana. Orang yang bijaksana itu tahu dalam bertindak. Oh, kalau aku bangun rumah ini tanpa pondasi, hancur nanti. Aku mau bangun rumah tangga, apa pondasinya? Kebenaran firman. Jangan berbuat macam-macam dulu. Pondasinya harus firman Tuhan. Supaya kokoh. Apa saja yang saudara mau lakukan, saudara saya ingatkan. Cari tahu apa kata firman. Cari tahu. Saudara mau diberkati, cari tahu apa kata firman Tuhan tentang berkat. Apa kuncinya untuk kita diberkati. Saudara mau keluarga yang harmonis, apa kata firman Tuhan? Cari tahu, semua ada di sini. Saudara mau mendapatkan jodoh, cari tahu. Apa kata firman Tuhan untuk pasangan hidupmu? Yang seimbang kata firman Tuhan. Apalagi yang sedang saudara pikirkan? Cari tahu. Lalu lakukan. Maka firman yang kita lakukan, kuasa Tuhan akan mewujudkannya bagi hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita harus melewati masa sukar, proses pembentukan, penderitaan bahkan karena kita melakukan firman, tetapi kuasa itu bekerja dan dia akan mengangkat kita tinggi pada waktunya. Perhatikan Yusuf, perhatikan hamba-hamba Tuhan yang lain, para nabi. Tuhan mengangkat mereka tinggi pada waktunya. Karena mereka setia melakukan firman, walaupun masa sukar, walaupun ada tantangan, tetap setia, tetap bijaksana, tidak menjadi bodoh dalam pengertian mengesampingkan firman Tuhan, tapi tetap bijaksana. Amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga pada saat kita melakukan firman dan menjadi orang yang bijaksana, disitulah kuasa Roh Kudus aktif bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia mewujudkan firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi yang mesti kita takutkan, kita khawatirkan dalam kita menjalani hari-hari kita. Karena firman Tuhan ya dan amin. Bagi setiap orang yang melakukannya pasti digenapi firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berbohong. Firman-Nya ya dan amin. Lakukan saja. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku yang terkasih.